Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SNM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 221630, Program Studi Manajemen kelas RA3 semester 3. Oke, baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi-materi yang telah diajarkan. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas 12 materi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Poin yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keempat yaitu teori biaya dan penerimaan. Yang kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang keenam yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Yang ketujuh yaitu struktur pasar. Yang kedelapan yaitu pendapatan nasional. Yang kesembilan yaitu pasar persaingan monopolistis. Yang kesepuluh yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang kesebelas yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi, yang dimana ilmu ekonomi yaitu sesuatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimanakah usaha manusia akan bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber dayanya, bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada juga tingkah laku konsumen, yang dimana perilaku konsumen adalah tindakan nyata konsumen yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal untuk menilai, memilih, mendapatkan, serta menggunakan sebuah barang atau jasa. Bisa juga diartikan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan atau proses yang mendorong tindakan pembelian dan penggunaan barang atau jasa. Selanjutnya, terdapat juga faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah dan sumber daya alam. Yang dimana faktor produksi yang disediakan alam ini adalah tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam lainnya yang dapat dijadikan modal. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah semua yang tersedia dan sanggup bekerja. Golongan ini juga meliputi yang bekerja untuk kepentingan sendiri, baik anggota-anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa uang, maupun mereka yang bekerja untuk gaji atau upah. Yang ketiga yaitu modal. Dapat dijelaskan bahwa modal adalah faktor produksi yang berupa benda yang diciptakan manusia akan menggunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contohnya bangunan pabrik, mesin-mesin, dan peralatan pabrik, alat-alat angkutan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah keahlian keusahawan. Dijelaskan bahwa produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya produksi dalam jangka pendek, yaitu hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Yang kedua, ada biaya produksi dalam jangka panjang, yaitu hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Selanjutnya ada barang dan jasa, yang dimana dijelaskan barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dibuat,
yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Dan jasa adalah hasil produksi yang tak terwujud atau sifat fisiknya abstrak yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu perkembangan teori ekonomi. Yang dimana teori-teori perkembangan ekonomi ini awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dan satu negara atau perusahaan. Ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dapat melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Adapun teori-teori ekonominya yaitu teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka akan terdapat pula pertambahan output atau hasil produksi ekonomi. Sedangkan menurut David Ricardo, yaitu jumlah penduduk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Kemudian kelebihan tenaga kerja inilah yang akan mengakibatkan upah menjadi turun. Selanjutnya teori historis, yang dimana menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu dan masa menggembala, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, masa industri dan perdagangan. Sedangkan menurut Werner Somberg, berbeda dengan tokoh ekonomi aliran histori sebelumnya, dalam teori Werner Somberg, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses, yaitu dari zaman ke zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertukangan, dan zaman kapitalis. Adapun teori perkembangan ekonomi modern, yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat dikatakan bahwa masyarakat masih sangat sederhana. Kegiatan produksinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak memakai teknologi modern, melainkan hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak adanya pemakaian teknologi modern. Yang kedua yaitu pra-lepas landas. Pada tahap ini, mulai terjadi adanya tingkat pertumbuhan ekonomi dengan posisi masyarakat yang sedang berada dalam proses transisi. Yang ketiga yaitu lepas landas. Pada tahap ketiga ini merupakan jarak waktu yang diperlukan untuk memberantas penghalang-penghalang yang ada dalam pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap keempat ini merupakan tahap perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, yaitu di mana perekonomian di suatu negara merupakan tumbuh secara teratur dan mulai bertambah luasnya lapangan usaha dengan menerapkan teknologi modern. Dan yang terakhir yaitu konsumsi tinggi. Tahapan terakhir pertumbuhan ekonomi modern suatu negara dapat dilihat melalui sektor-sektor industrinya, karena sebagai sektor yang memimpin dan bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi. Tahap lama juga penyedia berbagai jasa. Next, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Dalam menentukan hal yang sangat penting, adanya pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara yaitu memperhitungkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang telah bersedia secara langsung dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya alam, yang dimana sumber daya alam bisa mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu pembentukan modal.
yang dimana pembentukan model terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia. Yang keempat adalah pengembangan teknologi, yang dimana teknologi memiliki sifat dan jenis pada instrumen teknis yang dipakai dengan sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Yang kelima yaitu faktor sosial dan politik, yang dimana faktor sosial terdiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, dan keyakinan dalam setiap negara. Hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada suatu pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya ke poin materi yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran dapat dijelaskan bahwa teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Sedangkan teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Adapun elastisitas permintaan dan penawaran, yang dimana elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan. Adapun elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Selanjutnya ada keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Yang pertama yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran, yang dimana keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Yang kedua yaitu perubahan permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. Dan yang kedua yaitu perubahan permintaan atau penawaran secara serentak. Oke, selanjutnya poin yang keempat yaitu teori biaya dan penerimaan. Di sini ada pengertian teori biaya dan penerimaan, yang dimana teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori ini merupakan bagian integral dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, ada juga jenis-jenis teori penerimaan. Teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menganggap informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini juga digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Dan teori penerimaan produsen dijelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini juga digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambil keputusan konsumen. Berikut teori penerimaan konsumen. Yang pertama yaitu teori nilai guna, berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh kegunaannya bagi konsumen.
Selanjutnya, teori utilitas berpendapat bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utilitas tertinggi. Selanjutnya, teori kurva indifferent berpendapat bahwa konsumen akan merasa puas jika mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa yang berada pada kurva indifferent yang sama. Selanjutnya, tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Dalam konteks global, teori biaya dan penerimaan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu diversitas faktor produksi. Dalam konteks global, produsen harus menghadapi keragaman faktor produksi yang tersedia. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menghitung biaya produksi. Yang kedua yaitu perbedaan peraturan dan kebijakan. Perbedaan peraturan dan kebijakan di berbagai negara dapat mempengaruhi biaya dan penerimaan produsen. Misalnya, produsen yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang tertinggi akan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ketidakpastian dalam konteks global. Produsen menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, dan perang dagang. Meskipun menghadapi tantangan, teori biaya dan penerimaan juga memiliki beberapa kesempatan dalam konteks global. Kesempatan-kesempatan tersebut adalah yang pertama yaitu pasar yang lebih luas. Pasar global yang lebih luas dapat memberikan kesempatan bagi produsen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Perbedaan faktor produksi yang tersedia di berbagai negara dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu inovasi. Kondisi persaingan yang semakin ketat di pasar global mendorong produsen untuk berinovasi. Inovasi dapat membantu produsen untuk meningkatkan biaya produksi dan penerimaan. Oke, selanjutnya poin yang kelima yaitu mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Di sini terdapat bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan, yang dimana perusahaan yang secara perseorangan tidak dikerjakan seorang yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kerjasama usaha persekutuan, yang dimana orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sebagai layaknya usaha perseorangan. Yang ketiga yaitu perseroan, adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu perusahaan ditinjau dari teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sama dengan tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Selanjutnya yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Next, teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan berikut. Yang pertama yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah. Terdiri dari yang pertama yaitu produk total. Merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu.
Yang kedua yaitu produksi rata-rata. Adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Yang ketiga yaitu produksi marginal. Adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Selanjutnya yaitu produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Jika faktor produksi yang bersifat variabel adalah jumlah tenaga kerja, modal atau peralatan, maka fungsi persamaan yang dapat ditulis dengan Q sama dengan F, LC dengan Q sebagai output atau jumlah hasil produksi, L sebagai labor atau tenaga kerja, dan C sebagai kapital atau modal, ataupun peralatan yang sama. Kedua ini merupakan input variabel. Dalam teori ini terdapat kurva isowcost atau yang menunjukkan hasil produksi sama dengan garis isowcost yang menunjukkan biaya yang berproses produksi sama. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Di sini terdapat definisi perilaku konsumen, yang dimana adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok atau konsumen dalam membeli atau mempergunakan produk atau jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produksi ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut penjelasan Cottrell atau Keller pada tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Berikut adalah penjelasan lengkap dari ketiga faktor tersebut berdasarkan penjelasan Cottrell dan Keller pada tahun 2016. Yang dimana faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari subbudaya yang lebih menampakkan identitas serta sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Faktor budaya terdiri dari budaya itu sendiri dan subbudaya. Yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status turut mempengaruhi dalam perilaku pembelian. Terbagi 3 kelompok, yaitu kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri dan gaya hidup. Selanjutnya ada juga jenis perilaku konsumen, yang dimana jenis-jenis perilaku konsumen sendiri memiliki perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya dan juga bermacam-macam modelnya. Contohnya ketika konsumen akan membeli atau sebelum melakukan pembelian terhadap produk furnitur, konsumen akan melihat terlebih dahulu bahannya dari apa, tingkat ketahanan jangka panjang, harga, kegunaan, bahkan termasuk juga estetika dari furnitur tersebut. Intinya, konsumen akan melakukan apa yang disebut sebagai perilaku konsumen. Next, menurut Peter dan Olson pada 2010 terdapat 2 jenis perilaku konsumen, yaitu yang pertama adalah rasional. Dapat dibagi juga yaitu yang pertama, konsumen menentukan produk menurut kebutuhan. Yang kedua yaitu produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen. Yang ketiga, konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dengan baik. Yang keempat yaitu konsumen pembelian produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen. Yang kedua yaitu irasional, yang dimana terdiri dari
Yang pertama yaitu konsumen sangat mudah dan tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Yang kedua yaitu konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek. Yang ketiga yaitu konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status, berkelas, dan gengsi yang tinggi. Selanjutnya yaitu teori biaya produksi, yang dimana adalah pengorbanan yang seharusnya dapat diduga lebih dahulu dan tidak dapat dihindarkan, yang dapat dihitung dengan nilai uang dan yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Selanjutnya ada macam-macam biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, biaya variabel, yang merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu biaya produksi, yang merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Yang keempat yaitu biaya rata-rata, yang dimana merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap output. Yang terakhir yaitu biaya marginal, yang merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh produksinya tambahan 1 unit output. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi. Menurut Woman pada tahun 2006, perhitungan biaya produksi ialah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan akurat, tepat, dan jelas juga sangat penting dalam menentukan harga pokok penjualan untuk mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya ada juga tujuan perhitungan biaya produksi. Yang pertama untuk mengendalikan biaya, yang kedua untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja, dan yang ketiga untuk penetapan biaya. Selanjutnya ada juga jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya eksplit atau langsung. Biaya ini merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai. Yang kedua adalah biaya implisit atau tersembunyi, yang dimana merupakan pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung. Selanjutnya ada unsur biaya produksi. Proses produksi tidak hanya melibatkan pengolahan bahan baku saja, terhadap unsur lain yang harus diperhitungkan dalam biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, poin yang keenam, yaitu struktur pasar, yang dimana dapat dijelaskan bahwa struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keberagaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Struktur pasar juga merupakan karakter suatu pasar yang mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar juga dapat dipahami sebagai bagian strategi yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang mempengaruhi oleh perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar. Selanjutnya ke poin yang ke-8 yaitu pendapatan nasional, yang dimana dapat dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional.
Tujuan perhitungan pendapatan nasional yaitu untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Manfaat utama yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian suatu negara. Karena dari perhitungan pendapatan nasional kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, atau jasa. Dari hal itu pula dapat ditentukan besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Selanjutnya ke poin yang ke-9, yaitu pasar persaingan monopolistis. Yang dimana pasar persaingan monopolistis menggambarkan situasi di mana terdapat banyak produsen dengan produk yang mirip, namun setiap produsen memiliki sedikit kendala atau harga yang dapat disimpulkan bahwa pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap persaingan harga. Selain itu, adanya perbedaan produk antara produsen dapat menciptakan loyalitas pelanggan, tetapi juga dapat menghambat efisiensi pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ke poin yang ke-10, yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang dimana pasar bebas memberikan kebebasan kepada perilaku bisnis untuk bersaing dengan mengembangkan diri dalam penggunaan ekonomi. Namun sistem pasar bebas juga dapat mengalami kegagalan seperti akibat eksternal yang merugikan, kekurangan produksi barang publik, kekuasaan monopoli, kegagalan penyesuaian dengan efisien, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Jadi, untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan campur tangan langsung dan membuat undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Masalah lain yang muncul dari pasar bebas adalah peredaran produksi atau barang tiruan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan pemerintah untuk melindungi merek dan hak cipta. Oke, next, selanjutnya ke poin yang ke-11, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang dimana kebijakan fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persediaan uang suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Jadi, kedua kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, next, selanjutnya ke poin yang terakhir, yaitu yang ke-12, yaitu mengenai perekonomian terbuka. Yang dimana perekonomian terbuka sendiri adalah sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi erat dengan dunia global melalui perdagangan internasional yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kualitas lingkungan. Sirkulasi aliran berpendapat merupakan faktor penting dalam perekonomian terbuka yang melibatkan pembayaran oleh sektor perusahaan kepada pemerintah atas pajak, dan terutama di sektor investasi, perbankan, dan konsumen. Perekonomian terbuka juga mencakup pada analisis mendalam mengenai dampak perdagangan internasional, keterkaitan antar sektor perekonomian, pemerataan pembangunan ekonomi, serta solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perekonomian terbuka. Oke, baiklah teman-teman, pemaparan materi sudah selesai. Saya tutup presentasi ini. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Teguh atas semua pelajaran yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.